Alhamdulillahilladzi khalaqal mawjudat wa awjadal makhluqat wa amatal ahya'a wa ahyal amwat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, rabbul ardina was samawat, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh al-muayyadu bi afdalil ayati wa akramil mu'jizat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sayyidis sadat wa alihi wa sahbihi dzawil khususiyati wal hasanati wal karamat. Amma ba'd, fa inna rabbana yaqul a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'mur ahlaka bis-shalati wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit-taqwa. Shadaqallahul 'azim. Ikhwatal imani wal Islam rahimakumullah. Saudara-saudara seiman dan seagama, seakidah, setauhid, seperjuangan, jamaah Jumat yang selalu dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita berpandai-pandai untuk menjaga kemuliaan kita sebagai manusia, terlebih manusia yang beriman, dari kehidupan dunia sampai kelak di alam akhirat, agar kita mendapatkan apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu kemudahan-kemudahan hidup dan keselamatan di alam akhirat nanti. Mudah-mudahan doa kita terkabul adanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan ini doa disebut doa sapu jagat, doa keselamatan dunia dan akhirat. Karena itu sebagai khatib berwasiat untuk pribadi saya yang penuh dengan dosa dan khilaf, juga untuk para jamaah semua, agar kita selalu istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi hamba yang taat, jangan khawatir. Dalam hadis qudsi Allah katakan, ahlu ta'ati fi dhiyafati wa ahlu syukri fi ziyadati wa ahlu dzikri fi ni'mati wa ahlu maksiyati la uyisuhum min rahmati. In tabu fa ana habibuhum wa in da'u fa ana mujibuhum wa in maridu fa ana tabibuhum wa in lam yatubu usibuhum bil masaibi wal mihani liutahhirahum minadz dzunubi wal ma'ayib. Atau kama kata Allah, manusia yang taat kepadaku disebut ahlu ta'ati fi dhiyafati. Orang yang taat itu ada dalam jamuanku sebagai tamuku, dan juga ada dalam suguhan-suguhan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang tak terhingga adanya. Dhiyafah, orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjalankan tugas yang wajib dan yang memperhatikan yang sunnah, meninggalkan yang syubhat terlebih yang haram, maka ada dalam jamuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sebuah keluarga kecil di negara Arab, keluarga yang tidak kaya, bahkan sering kekurangan. Pada satu malam, bapaknya sedang di luar rumah dan ibu serta anak-anaknya sedang kelaparan menunggu ayahnya yang sedang mencari nafkah. Datang waktu Isya, belum juga datang itu ayahnya, dan anak-anak belum makan malam semua. Oleh ibunya dibujuk supaya tidur,
Tertidurlah mereka anak-anaknya itu. Datanglah ayahnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh istriku, apa anak-anak sudah sholat isya? Bagaimana mau sholat mas? Mereka sedang kelaparan, menunggu makanan, dan akhirnya saya bujuk supaya mereka tidur. Coba bangunkan sekarang, suruh mereka sholat isya dulu. Kasihan mas, mereka belum makan. Saya takut mereka nangis. Sudah bangunkan saja. Saya diperintah oleh Allah untuk menyuruh keluargaku supaya sholat. Masalah rezeki ada di tangan Allah. Surat Toha ayat 132. Wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit taqwa. Perintahkan keluargamu untuk sholat dan sabarlah atas sholat itu. Kami tidak menuntutmu tentang rezeki, bahwa kami justru yang berikan rezeki kepada kamu. Dan ungkasan baik itu, kesudahan yang nyaman dan baik itu adalah untuk orang yang menjalankan takwa. Disuruhlah sholat mereka itu. Dan apa yang terjadi setelah mereka semua anak-anak ini sholat isya berjamaah? Ternyata ada tetangga yang kaya raya mengetuk pintunya, dan kemudian dibukalah oleh ayahnya tadi. Ternyata tetangga yang kaya ini membawa nampan besar yang isi itu makan yang sangat lezat, yang belum pernah dinikmati oleh keluarga yang miskin itu. Ditanyalah, ada apa gerangan bapak kemari membawa makan yang cukup lezat? Singkat cerita, dia menjawab, tadi ada tamu terhormat ke tempat saya suguhi makan yang lezat ini. Terjadilah cekcok dan akhirnya tamu saya meninggalkan tempat saya sebelum mencicipi hidangan. Dan saya berjanji kepada Allah, saya akan berikan makan yang lezat ini sampai langkah kakiku diberhentikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ternyata langkah kakiku diberhentikan oleh Allah di depan rumah bapak. Akhirnya senang sekali lah keluarga miskin ini, sangat lahap menikmati hidangan. Dan bapaknya serta ibunya dan anak-anaknya keluar rumah dan berdoa kepada Allah dengan doa Nabi Ibrahim, Rabbi ja'alni muqimas salat wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikan aku sebagai orang yang mendirikan sholat, demikian pula keturunanku semua ya Allah. Oh Tuhan kami, terimalah doaku. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita selalu ada dalam jamuannya. Masih panjang hadis qudsi tadi, intinya adalah ketaatan kepada Allah dan juga syukur. Orang yang syukur pasti tambah. Kalau kufur belum tentu diazab. La in syakartum la azidannakum. Jika syukur pasti ditambah. Tapi kalau kufur ada warning dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ahlu dzikri fi nikmati, orang yang rajin zikir ada dalam kenikmatan Allah. Ahlu maksiati, orang yang maksiat, apa kata Allah? La uyisuhum min rahmati, saya tidak putus asa, masih aku berikan rahmat. Kalau tobat, maka mereka itu adalah tamuku, mereka adalah kekasihku. Jika mereka sakit, saya yang mengobati. Jika berdoa, saya memberikan ijabah. Dan jika tidak bertobat, maka diuji oleh Allah dengan ujian dan cobaan-cobaan hidup supaya dibersihkan daripada dosa-dosa dan noda-noda. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum walisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Innal hamdalillah nahmaduhu hamdal hamidin wa nashkuruhu syukras syakirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول رب العالمين وعلى آلك الطيبين وأصحابك الطاهرين أما بعد فيا أيها المؤمنون المسلمون أوصيكم وإياي بتقوى الله واعلموا أنه قد فاز من اتقى وقد خاب من طغى واعلموا أن ربنا جل وعلا صلى على نبيه قديما حيث يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تفتح لنا بها باب الرضا والتيسير وتغلق بها عنا باب الشر والتعسير وتكون لنا بها وليا ونصير يا نعم المولى ويا نعم النصير اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والملحدين اللهم دمر أعداءنا أعداء الدين زلزل أقدامهم وأنزل الرعب في قلوبهم ولا تبلغهم الآمال اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا اللهم أصلح من في صلاحه صلاح المسلمين وأهلك من في هلاكه صلاح المسلمين اللهم انصر المجاهدين والمسلمين جميعا في أرض فلسطين يا الله انصرهم نصرا عزيزا وافتح عليهم فتحا قريبا يا أكرم الأكرمين اللهم اجعل بلدتنا إندونيسيا هذه بلدة طيبة آمنة مطمئنة رخية تجري فيها أحكامك وسنة رسولك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة